Desil itu sama pemerintah dibagi menjadi 1 sampai 10. Nah, kenapa desil? Desil itu adalah pengelompokan kesejahteraan sosial. Makin kita bisa bertemu, Bu, dalam pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2. Barusan sama Pak Rofik sudah dijelaskan tentang graduasi. Artinya graduasi itu adalah langkah pemerintah untuk bukan memberhentikan, tapi bagaimana langkah pemerintah agar bantu masyarakat itu tidak kecanduan. Nah, tidak kecanduan terhadap bantuan sosial. Karena bantuan sosial itu sementara, Bu. Tapi berdaya adalah selamanya. Nah, maka dari itu pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial, itu membuat program namanya graduasi. Nah, biar apa? Biar nanti ada pergantian, Bu, yang nerima. Contoh nih kaki dalam desa Lampeji, semisal ada penerimanya 300 orang. Nah, ketika separuh graduasi nantinya akan digantikan pada penerima manfaat yang lain, yang mana jumlahnya akan nanti menyesuaikan dengan kota pemerintah. Nah, tadi dijelaskan panjang lebar oleh Pak Rofik terkait graduasi. Nah, sekarang itu terkait desil. Nah, desil itu sama pemerintah dibagi menjadi 1 sampai 10. Nah, kenapa desil? Desil itu adalah pengelompokan kesejahteraan sosial. Terus ada pertanyaan, siapa Pak yang mengelompokkan? Nah, sehingga pengelompokan itu nanti diambil dari data BPS, sehingga surveinya nanti mungkin dari Bu Romana datang ke Compon Bu Ibu nikah berdasarkan survei, nah, atau dari pendamping juga, atau dari pihak luar, yaitu dalam hal ini adalah BPS. Itu melihat, Bu, melihat tingkat kesejahteraan sosialnya, rumahnya gedek pendak, terus rumahnya keramik pendak, terus punya mobil atau tidak, punya sawah atau tidak, terus punya sepeda motor berapa, terus nonton TV enten, TV Kotu Sirajo. Nah, kalau dulu kan TV ini masuk, makin TV tabung tak yang kui, Bon. Nah, TV ini tidak masuk juga, ada standar minimalnya berapa in kan ya, 30, ini ke paling putar depan itu masuk. Nah, itu nanti akan difoto, Bu, akan difoto dari rumah tampak depan, tampak dalam. Contoh, dek gula CSC keramik ki, tapi nang foto kan keramik. Nah, kan ki. Nah, jadi kan itu mau dicek nanti di lokasinya akan muncul, Bu. Kalau dilihat di nyaman DTSen, gue ya klik ki, oh ini ke rumahnya, oh ini ke tampak dalamnya. Nah, itu nanti muncul. Karena makin pon Android. Nah, bisa dilihat dari HP. Nah, sedangkan untuk yang menerima bantuan sosial dari pemerintah, kalau dulu itu desil 1 sampai 5 itu dapat. Nah, tapi tahun 2026 itu yang menerima PKH dari desil 1 sampai desil 4. Nah, dulu desil 5 dapat. Nah, sekarang tidak dapat. Rumah tidak dapat dek daerah mana? Karena pengelompokan yang tadi. Nah, terus ada hubungannya dengan yang dijelaskan oleh Pak Rofik. Desilnya 4. Nah,
terus dia 5 PKH. Maka sama pemerintah itu didorong bagaimana untuk graduasi. Tapi sebelum graduasi, pemerintah tak romoro langsung mengeluarkan. Nah, tapi beri bekal. Nah, bekalnya apa? Berupa usaha yang sudah dijelaskan oleh Pak Rufik tadi. Sehingga desil 1 sampai desil 4 yang prima PKH yang masuk desil 4 mungkin dalam bulan ini itu ada PPSE, Bu. Terus saya rasa ngusulakin. Nah, itu yang masuk desil 4 by sistem dari pemerintah. Nah, terus yang dari desil 1, 2 dan 3 itu ibu-ibu bisa mengusulkan secara langsung pada pendamping. Karena kenapa? Karena tak oning nanti apakah bantuan sosialnya ibu-ibu nikah akan terhenti secara otomatis. Maka dari itu sebelum diberhentikan secara otomatis dan melihat potensi yang ada, maka ibu-ibu yang masih produktif yang masih produktif bisa menghubungi pendamping untuk untuk diusulkan. Nah, ini kebahasan diusulkan, Gi. Artinya pendamping mengusulkan 100, belum tentu 100 oleh KAPI. Karena yang menentukan adalah pemerintah. Nah, itu nanti bisa menghubungi pendamping untuk mengikuti program PPSE. Program, kenapa PPSE jangan Pak Rofik? Program mana? Berarti sinyak banyak nih ya. Nah, degi banyak lagi padana gelas ese banyak nolai sombong ese doa. Nah, jadi PPSE itu kepanjangan dari Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi. Oke? Nah, program mon PKH nih. Nama program? Wah, ini program PKH bisa oning nih ya. Lopai, mon obeng oning. Nah, jadi ibu-ibu ini kudu oning, oleh kartu. Deki romoro oleh kartu petak cair ntar kecamatan. Pak Gulo oleh kartu nih kelaporan Pak Camat. Tak oleh kartu tak sok masuk nikah kartu program apa? Kita oning pokoknya orang nekuk kartu merah putih oleh bese, Pak. Tapi ini gule tak oleh bese. Nah, nih, nanti bingung sih aja begini. Jadi ibu-ibu ini kudu oning bahwa PKH itu kepanjangan dari Program Keluarga Harapan. Nah, apa sih oleh PKH? Nah, yang dapat PKH itu 1, ibu yang hamil. Nah, tapi tidak semuanya hamil oleh PKH. Dilihat dari program kesejahteraan deki Pak. Beda tetangga nih, bentar mah ngandung oleh PKH bentar kecamatan. Benih nggak nikah. Nah, jadi nikah syarat yang menjadi persyaratan anggota PKH. Yang pertama, masuk dalam kategori desil 1 sampai 2. Nah, yang nikah yang syarat utama dan pertama. Nah, karena tingkat kesejahteraannya harus di bawah rata-rata. Yang kedua, hamil. Yang ketiga, punya anak balita. Yang keempat, punya anak sekolah. Sekolah dari SD sampai SMA atau SMK atau sederajat. Yang kelima, kuliah tenpon. Nah, ditimon kuliah wan sobung. Nah, biaya TV. Tapi ada program namanya KIP. Nah, ada program KIP. Nah, ini kalau titimon saya bantu pemerintah melewati PKH itu sampai SMA. Nah, tapi kalau ada anak KPM yang melanjut kuliah itu daftar boleh, namun beda program KIP, Kuliah Indonesia Pintar. Nah, ini tak salah. Terus lansia, Bu. Lansia itu menurut undang-undang umur 60 tahun. Nah, dulu itu 70 tahun. Makin petoron. Mungkin umur orang lampeci banyak ada Pak Petong Bolo. Di petoron. Anten nikah gajah, nikah memang aturannya 60. Kalau dulu 70 tahun. Terus yang mempunyai keterbatasan fisik atau disabilitas. Nah, nikah syarat-syarat yang bisa mendapatkan PKH. Nah, meletanya benyak Nah, punya diki aing ngeklopai. Duh pertemuan boleh, dua apa titi seguni yang penting cekak. Nah, masuk. Nah, ya sebenyak tapi sambungnya masuk, Bu. Payah nih ya.
Nah, mungkin itu dari gue Bu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.